Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Salam 6 agama. Ini saya pertanyakan gitu ya. Menurut saya itu sesuatu yang nggak perlu. Bagaimana Prof sebenarnya Islam memandang hubungan antara dua agama? Prof suka sepak bola, klub mana yang jadi favorit? Bahwa non-muslim itu tidak membaca Al-Quran, yang mereka baca adalah kita, perilaku kita. Hampir alat-alat musik saya bisa mainkan. Sampai sekarang hobi main gitar ya. Saya pernah menjadi pengiring band. Toleransi itu bukan diseminarkan, bukan diceramahkan ya. Bagi saya toleransi itu untuk dipraktekkan, diamalkan. Jangan mengajarkan agama kepada anak-anak kecil kita, tapi penuh dengan perbedaan, penuh kebencian. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah hadir di studio. Dan tak lupa kami juga akan menghadirkan sosok bintang tamu Q&A malam ini. Ia adalah sosok yang bisa membuat kita merasa adem, damai, dan pastinya menambah keimanan dan juga wawasan bagi pendengarnya. Ia seorang tokoh agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama, yang kini menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Sosok tokoh agama sekaligus imam besar yang dikenal dengan pemikirannya yang luas dan moderat, ialah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, pria kelahiran Ujung Bone, Sulawesi Selatan 23 Juni 1959 tersebut berangkat dari lulusan IAIN Alauddin Ujung Pandang dan menjadikannya sarjana muda pada 1980 dan sarjana teladan pada 1984. Lalu ia melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga meraih gelar guru besar bidang tafsir di UIN Syarif Hidayatullah pada 2002. Ia sempat menjalani studi doktor program PhD di Universitas McGill, Montreal, Kanada pada 1993 hingga 1994, program PhD di Universitas Leiden, Belanda pada 1994 hingga 1995. Dan sandwich program di Paris University, Prancis. Ia juga merupakan pendiri organisasi lintas agama untuk masyarakat dialog antar umat beragama pada 1983. Dan langsung saja saya akan perkenalkan pada Anda bintang tamu spesial yang sudah hadir, Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Nasaruddin Umar. Tepuk tangan. Prof, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Prof. Katanya kemarin habis sakit, masuk rumah sakit 5 hari, Prof. Bagaimana update kesehatan kali ini? Ada surat cinta Tuhan ya di depan pada acara presiden itu. Saya tergelincir masuk ke kaki saya ke lubang yang kecil, tapi ya ada sedikit putus, tendonnya dijahit dan sempat terbaring di rumah sakit. Tapi anehnya, aneh bin ajaib ya, justru saya sama sekali nggak merasakan rasa sakitnya walaupun dioperasi, dijahit ya.
malah produktif. Saya bisa menyelesaikan artikel Ramadan saya 31 artikel selama 5 hari. Kan saya harus nulis setiap hari di Rakyat Merdeka, kemudian juga Media Indonesia, kemudian Detikcom. Bayangkan kalau saya sakit, pasti nggak bisa konsentrasi kan. Saya alhamdulillah sudah keluar dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Tapi bisa merasakan tidak sakit padahal tendonnya terputus, itu resepnya apa, Prof? I don't know. Di situ ada obat ya. 1 botol nanti kalau nyeri dipasang melalui infus. Itu nggak pernah dipakai sampai terakhir keluar. Nah, saya malah tanya, jangan-jangan sarafnya mati. Wah, masa kalau sarafnya nggak goyang kayak gini. Jadi, this is very miracle of me. Nggak tahu apa yang terjadi. Prof, terima kasih. Kali ini kita akan berbincang dengan suasana yang berbeda, tapi masih dalam suasana Ramadan. Tentu saja penuh kebahagiaan dan sukacita, Prof. Ada 9 box, nanti di dalamnya akan banyak topik, tapi Prof hanya memilih salah satu untuk segmen kali ini. Box nomor berapa yang akan Prof pilih untuk kita menggali lagi sosok Profesor Nazarudin? Saya suka angka 9. Kita buka 9 untuk ada isinya isinya apa? ya? Toleransi. Ada sebuah fakta yang menarik di awal tahun 2025 yang kami dapatkan. Ini ada survei indikator politik Indonesia periode 16 sampai 21 Januari 2025 yang menempatkan Profesor Nazarudin Umar, Menteri Agama RI, di peringkat teratas hasil survei dengan menteri tingkat kepuasan tertinggi. Prof nomor pertama dengan perolehan 92,8, disusul Mayor Teddy, Ibu Sri Mulyani, Erick Thohir, dan yang selanjutnya ada Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Profesor nomor 1 mengalahkan popularitas Menteri Keuangan yang biasanya di posisi teratas. Memangnya ada gebrakan apa sih? Allahu a'lam, saya juga nggak tahu karena saya juga nggak sadar ya. Ada 5 lembaga survei, semua menempatkan saya sebagai yang nomor pertama di situ ya. Padahal saya kok merasa belum berkeringat ya, juga merasa belum lari. Saya nggak tahu apa, tapi yang jelas bahkan sampai hari ini juga miracle buat saya kan, karena I feel I'm nothing, aku nggak ada apa-apanya. Ya mungkin kalau memang itu ada karena saya berangkat dari sebuah niat yang baik. Karena pertama itu saya menjadi menteri ini kaget aja ya, karena baru saya pulang dari Mesir waktu itu, baru mendarat, bahkan belum ganti baju, tiba-tiba hari Senin waktu itu saya ingat betul, baru sampai di rumah makan buka puasa lah. Pak Nazar, di mana? Saya di rumah, Mas. Diundang Pak Prabowo nanti jam 7. Loh, jam 6.15 saya buka puasa kan, berarti 45 menit saya harus menembus jarak Kemacetan itu. Jakarta. Nah saya karena biasanya kalau diundang menteri itu hanya the only one tujuannya itu baca doa. Saya pikir mau baca doa gitu ya. Acaranya di mana? Di Kertanegara. Kertanegara itu saya tahu kan dalamannya tidak terlalu luas ya. Karena dulu saya pernah ngantor di situ juga sama beliau ya. Lalu begitu sampai seperti apa itu, Prof? Iya. Karena saya di Mesir itu ya, sudah ikuti juga perkembangan. Di internet kan sudah beredar tuh nama-nama menteri agamanya siapa, bahkan wakil menteri agamanya siapa. Saya pikir itu sudah permanen, tinggal formalitasnya aja. Jadi saya tidak pernah berimagine akan saya diminta jadi menteri agama. Jadi, nah itu juga hal yang khusus buat saya. Mungkin biasanya teman-teman saya dipanggil itu 5 menit ya. Ya. Saya hampir 1 jam diskusi pengalaman apa di luar negeri. Dan ternyata beliau itu juga nyambung. Saya suka juga geopolitik internasional, terutama dunia Islam ya. Saya baru mengikuti seminar-seminar di luar negeri juga. Terus saya nanya, maaf Pak, saya bisa bantu di mana? Oh saya minta Anda nanti Menteri Agama. Waduh saya kaget ya. Saya ingat juga betapa besar PR nanti Kementerian Agama itu kan, ada pansusnya segala macam. Tentu yang harus melanjutkan menyelesaikan itu saya kan. Saya bilang, Pak mohon maaf Pak, sepertinya bukan saya orang yang paling tepat di membantu Bapak di dalam Kementerian Agama karena saya punya banyak keterbatasan. Ya, kalau ada orang yang lebih baik dari saya Pak, saya siap di luar struktur pun juga kan Bapak yang bagi saya sangat berjasa dalam hidup saya ini Bapak. Saya di luar tanpa struktur pun juga saya siap mendampingi. Keluarga saya dan teman-teman saya dari Nadan Munaim, tidak ada nama lain.
Anda yang disebut sudah. Terus saya tanya, Pak, bagaimana dengan posisi saya sebagai imam besar? Kan saya juga imam besar Masjid Istiqlal. Oh, nggak apa-apa. Saya ingat di ruangan itu ada Pak Dasko juga di sudut ya. Pak Dasko, coba carikan cara bagaimana regulasinya nanti Pak Nasr tetap sebagai imam besar dan juga sebagai Menteri Agama dirangkap. Artinya menjadi Menteri Agama ini menjadi sebuah, maknanya bagi Bapak apa? Suatu beban, tantangan atau bagaimana Pak? Life is the challenge ya. Hidup itu adalah sebuah tantangan ya. Jadi saya suka tantangan. Karena tantangan itu bagi saya itu adalah sebuah batu loncatan untuk naik. Di mana ada ujian, di situ pasti ada janji kenaikan kelas. Jadi tanpa ada ujian jangan berharap ada kenaikan kelas. Saya anggap tantangan ujian itu sama, menantang kita untuk mengupgrade kita. Paus Fransiskus sekarang kan sakit, Prof. Dia masuk rumah sakit, proses hari yang sama juga masuk rumah sakit. Apa itu, kontak batin atau gimana? Allahu a'lam. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Tepuk tangan untuk Pak. Dan tentu saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk panelis yang sudah hadir di Q&A malam ini. Tepuk tangan untuk Seni, Shirley, Anahita, Mas Davi Khalid, dan jurnalis kesayangan saya Bang Abdul Kohar. Kita masih ingin berbincang dengan box toleransi. Di segmen sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa ada satu hal yang memang membuat masyarakat seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, itu terkesan dengan sosok Pak Nasaruddin Umar ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Nah, kita akan lihat momen apa sih yang sangat berkesan, bahkan itu viral sampai ke mancanegara. Ini dia. Prof, secara spontan waktu itu di video saya lihat Profesor langsung mencium dahi Paus Fransiskus dan Paus juga langsung mencium tangan Prof. Itu seperti apa sih suasananya kenapa Prof langsung melakukan hal itu, Prof? Ya, dia ketika saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya, dia nggak respon dengan begitu baik. Tapi saya pernah mendapatkan informasi dia pernah lama di Timur Tengah. Dan saya coba respon beliau dengan bahasa Arab, malah hidup ya. Dia pegang tangan saya, nggak mau lepas gitu. Jadi orang mau jabat tangan, nggak ada waktu karena pegang tangan saya rata-rata tangan kanannya beliau kan. Jadi saya ingat ya, orang mewakafkan hidupnya sekian lama ya, umurnya sekian untuk kemanusiaan ya. Yang saya ingat pada itu bapak saya juga kan, mewakafkan hidupnya sebagai guru SD di kampung, mengajar satu sekolah 6 kelas, 100-an orang muridnya hanya sendiri. Kenapa nggak ada guru yang tahan pada waktu itu? Karena ada konfrontasi antara DITI dengan tentara ya pada waktu itu, bunuh-bunuhan. Botaknya juga mirip, wajahnya juga. Jadi ibaratnya saya mencium bapak saya sendiri ketika itu. Orang seperti ini sangat luhur. Saya ingat bayangan bapak saya. Akhirnya tidak lama setelah saya cium jidatnya, dia cium tangan saya. Dia nggak mau lepas. Ya, jadi bagi saya, oh kok ini kebalik nih. Mestinya kalau dalam tradisi Indonesia itu yang senior itu mencium tangan ya. Paus Fransiskus sekarang kan sakit, Prof. Apakah sudah sempat berkomunikasi dengan pihak Vatikan terkait dengan update kesehatan Paus atau seperti apa? Ini juga miracle nih. Dia masuk rumah sakit, proses hari yang sama juga masuk rumah sakit. Berbarengan, Prof? Hari yang sama. Apa itu, kontak batin atau gimana, Pak? Jadi begitu saya masuk rumah sakit, yang membesuk saya itu kan teman-teman dari Monsinyur dari Katolik, dari katedral datang. Pak, tadi juga Paus masuk rumah sakit. Loh kok janjian gitu kan. Dari situ saya tahu dan memang ya bagi saya pribadi, siapapun orang yang pernah berjasa untuk kemanusiaan, patut untuk kita doakan. Apapun agamanya. Itu mencontoh Nabi kan. Nabi juga pernah banyak mendoakan orang non-Muslim. Nabi bahkan melakukan salat terhadap orang yang belum jelas apakah sudah Muslim atau tidak. Jadi ini apa yang saya lakukan itu mencontoh Rasulullah. Bagaimana menurut Bang Kohar sebagai jurnalis senior yang selama ini juga mengikuti perjalanan karir dan kehidupan sosok Pak Nasaruddin? Ya, gini Prof. Di kita ini kan toleransi sering dibicarakan. Toleransi itu apalagi kalau lagi musim-musim politik. Jadi toleransi itu sering kali menjadi
komoditas politik. Padahal kan praktek toleransi sebetulnya juga sudah banyak dijalankan oleh masyarakat. Nah, lalu akhirnya justru yang terjadi kan muncul gesekan-gesekan. Nah, relevansinya untuk saat ini seperti apa? Toleransi itu mestinya dibangun gitu. Langsung sudah praktek aja, tunjukkan saja seperti kayak Prof. Nasaruddin tadi. Toleransi itu bukan diseminarkan, bukan diceramahkan, ya, bukan ditulis dalam buku, tapi bagi saya toleransi itu untuk dipraktekkan, diamalkan. Maka itu saya sekarang ini sedang menggagas di Kementerian Agama kurikulum cinta. Apa yang kami masukkan kurikulum cinta? Pokoknya mengajarkan agama apapun, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, harus mengajarkan agama itu dengan cinta. Jangan mengajarkan agama kepada anak-anak kecil kita, tapi penuh dengan perbedaan, penuh kebencian. Itu bukan mengajarkan agama. Agama sesungguhnya itu, semua agama itu adalah mengajarkan kedamaian, ya, ketenangan, kesyahduan, persahabatan, humanity. Bagi saya, humanity is only one, there is no colors, ya kan. Kemanusiaan itu sama kok. Kullu mauludin yujadul fitrah. Fitrah itu betul-betul hanif, nurani yang sama untuk satu sama lain. Nah, ini yang kita akan sisir semua kurikulum. Jadi jangan menekankan ayat-ayat, dipotong-potong ayatnya, kemudian memprovokasi kita untuk membenci yang lain, walaupun itu tujuannya untuk mengistimewakan agama sendiri. Ini yang kita harus. Terima kasih, Prof. Kalau Bang Semik, kenapa sangat serius sekali mendengar Prof menjelaskan soal matematikanya atau soal spiritualnya? Enggak, soal toleransi itu saya sedikit setuju dengan Bang Kohar bahwa sebenarnya tanpa diajarkan manusia itu pada dasarnya ada toleran. Bahkan saya beragama Kristen dengan seorang yang beragama Hindu Bali, rekan saya, kalau janjian setelah jam 6 nyebutnya bada maghrib, padahal nggak ada yang sholat satupun gitu. Artinya ya istilah-istilah itu sebenarnya sudah melekat kepada kita. Justru yang saya mau tanyakan ini, ada beberapa kebijakan, saya nggak tahu dari Kementerian Agama atau dari mana, itu yang menurut saya ya kosmetik. Contoh salam 6 agama. Ini saya pertanyakan gitu ya. Menurut saya itu sesuatu yang nggak perlu. Apalagi kalau nanti agama yang diakui Indonesia udah 20. Itu gimana ya? Salam 20 agama. Ini sebenarnya kebijakan siapa sih, Prof? Saya ingin tahu aja gitu. Kalau menurut saya sebaiknya ya salam menurut agamanya lalu diikuti oleh salam nasional cukup. Nggak usah assalamualaikum, habis itu shalom, habis itu salam ini. Terus yang kedua, justru hal-hal yang esensi terlewat. Contoh, Jokowi kita kenal ya, itu ya produk politik tadi, selalu mengajukan ide-ide toleransi. Tapi dalam pemerintahan Jokowi ada satu SKB 2 menteri, yang tidak dibatalkan juga oleh beliau. Sampai hari ini masih berlaku ya, Prof? Nah, itu menurut Prof gimana soal SKB 2 menteri? Karena itu memicu juga konflik horizontal ketika ada pembangunan rumah ibadah. Oke, gitu. Yang pertama adalah terkait dengan 6 salam, yang kedua terkait SKB 2 menteri. Silahkan, Prof. Bagus sekali ya, orang yang berpendapat seperti Adinda itu banyak. Tapi saya kira lebih banyak lagi orang yang tidak keberatan dengan salam itu semua. Bagi saya pribadi kan, universal values itu kan tidak mesti harus ada dasar formalnya kan. Apa yang sudah menjadi universal values, nilai-nilai universal dalam suatu masyarakat itu, sepanjang tidak ada yang keberatan, apalagi kalau sepanjang hal itu merasa diwongke istilah Jawanya kan, what's wrong? Kita memberikan sesuatu yang menyenangkan orang lain sepanjang itu tidak merusak akidah masing-masing, what's wrong? Jadi kita lihat betapa indahnya sebuah komunitas itu. Kalau 6 komunitas itu kita berikan haknya semuanya. Jangan mentah-mentah minoritas, Anda nggak usah saya doakan. Salam itu kan doa sebetulnya kan. Jadi ini sebuah itikat luhur ya. Sekecil apapun popularitas keagamaannya, misalnya Konghucu, you still have right ya. Kalian Anda punya hak sebagai warga negara. Jadi ya terimalah aspek positifnya. Memang mengurangi waktu sedikit kan. Karena itu kan berapa detik dipakai untuk menyebutkan semuanya. Tetapi sebagai adat ketimuran, kearifan lokal kita akan lebih adil, lebih
enak itu kalau kita memberikan haknya orang, sekecil apapun orang itu harus disapa. Jadi yang paling penting itu titik temunya encounters antara negara dan agama. Sepanjang itu tidak ada yang dilanggar dan sepanjang itu memberikan dampak positif demi mempererat hubungan silaturahim satu sama lain, what wrong? Saya kira nggak ada masalah. Yang pertanyaan kedua ya, Semi tadi, SKB ya. Menteri. Begini, Pak Jokowi itu memang SKB itu kan dulu ada historical background-nya ya kan. Ya, SKB itu kan juga bagi para penggagasnya pada saat kondisi objektifnya pada masa itu mungkin sangat bermanfaat pada masanya ya kan. Nah persoalannya apakah situasi melahirkan SKB itu still exist today, masih ada sampai sekarang ini atau memang sudah nggak ada. Nah dalam kaidah hukum kita itu kan ada yang disebut dengan al-hukmu yadur ma'al illah. Jadi hukum itu eksis bersama dengan penyebabnya, ya, ilatnya. Nah, jadi kalau masyarakat kita nanti menyadari bahwa SKB 3 Menteri itu masih relevan, nah kita akan mengukur lagi secara demokratis ya kan. Jadi itulah konsekuensinya kita hidup dalam masyarakat yang plural, kita harus menghargai demokrasi. Saatnya kita buka box kembali, Prof. Pilih nomor berapa? Tadi sudah 9, sekarang nomor? Apa ya? 7 lah. 7. Kita buka box nomor 7. Hasanah kehidupan. Baik, hasanah kehidupan langsung saja saya lempar kepada sahabat Prof. Mas David. Kalau dibilang sahabat bukan, saya murid beliau. Saya anak beliau. Jadi saya kalau cerita tentang Prof nggak kuat. Karena selama saya mendampingi beliau dalam acara Hasanah Islam, beliau selalu kasih motivasi sama saya. Bahkan beliau mengencourage saya untuk ambil sekolah, ambil S2, ambil S3. Saya respect sekali sama beliau, dan beliau benar-benar orang yang tidak hanya ngomong, tapi benar-benar menunjukkan lewat sikap dan perbuatannya. Saya mohon maaf kalau cerita beliau. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof udah memberikan perubahan dalam hidup saya. Saya melihat bagaimana beliau sebagai seorang guru, sebagai orang tua, banyak memberikan terobosan-terobosan, banyak memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi saya, Mbak. Contoh ada beberapa terobosan yang Prof lakukan sebagai imam masjid Istiqlal. Beliau banyak melakukan perapian di masjid. Bahkan ada satu yang sangat fenomenal, terowongan antara dari Masjid Istiqlal dengan katedral. Ini saya seperti dibuka pikiran saya, yang kita berpikir bahwa biasanya masjid itu eksklusif hanya untuk kaum muslimin, ya gereja hanya untuk orang Kristen gitu. Tapi ini dibikin satu jembatan atau terowongan yang menghubungkan antara dua agama. Izin Prof, ini mumpung karena kita ditayangkan di malam turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran, bagaimana Prof sebenarnya Islam memandang hubungan antara dua agama? Karena pemikiran orang tentang Islam seringkali yang nggak kenal Islam itu garis keras. Islam itu tidak mengenal nilai toleransi. Bagaimana Al-Quran membicarakan mengenai toleransi gitu. Terima kasih banyak Prof. Izin. Hampir tidak ada yang setuju ide gila lah. Kenapa? Itu kan mahal ongkosnya ya. Karena harus di bawah jembatan itu ada rupanya pipa besar bangunan Belanda itu. Pipa PAM. Nah kalau kita membuat terowongan harus lebih dalam lagi. Jadi terpaksa dalam pakai lift turun ke bawah. Saya minta izin ke Pak Jokowi pada waktu Pak ditanya juga kenapa Anda mau membuat terowongan, kenapa bukan jembatan penyeberangan kalau itu memang tujuannya untuk silaturahim, atau dibikin semacam jembatan ditinggikan sedikit ya penyeberangannya di situ supaya nanti orang bisa lalu lalang katedral dengan Istiqlal. Saya bilang Bapak Presiden, yang kita ingin buat bukan terowongan yang menghubungkan dua masjid, tapi yang kita akan bangun adalah ikon. Yang kita akan bangun adalah simbol toleransi yang sangat-sangat unik. Ya, langsung disetujui. Saya setuju pendapatnya Pak Nasir, langsung Menteri PUPR merealisasikan itu. Dan alhamdulillah sekarang ini menjadi betul-betul ikon toleransi yang this is the only one in the world. Saya diundang ke United Nations ya di New York. Beliau juga di Sekjen PBB itu juga menanyakan apa persis pertanyaannya tadi, kenapa itu terjadi ya. Saya bilang kami ingin membuktikan bahwa Islam dan agama Abrahamic religion itu juga
punya visi yang sama sih sebetulnya. Nah, terowongan ini saya kira satu-satunya terowongan seperti ini. Dan saudara-saudara kita di Katolik itu tidak bisa melakukan acara besar karena nggak ada parkirnya. Waktu dibangun katedral itu lebih 100 tahun yang lampau ya kan. Teman-teman kita di katedral itu bisa menggunakan parkir yang luas itu di Istiqlal. Dan mereka masuk melalui terowongan. Berarti dia nggak memamerkan diri di depan masjid, karena masuk di masjid, keluar dari terowongan itu pas di pintu katedral. Jadi toleransi melalui join parking, jadi parkir bersama gitu kan. Itu yang kita lakukan. Jadi Mas David ini, Mbak, beliau adalah mahasiswa kami di Universitas PTIK Jakarta ya. Saya ajak Mas David, Anda sudah banyak malam melintang di mana-mana. Lebih Anda ambil S2-nya di PTIK supaya Anda lebih wise, Anda diperlukan. Jadi sudah banyak orang pintar, tapi kita perlukan sekarang orang arif. Tidak semua orang pintar itu arif, tapi insya Allah semua orang arif itu pintar. Teman-teman kita di katedral itu bisa menggunakan parkir yang luas itu di Istiqlal. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kalau Sherly seperti apa? Saya izin bertanya, kalau boleh Sherly sedikit cerita, sebetulnya kan salah satu alasan kenapa intoleransi itu sering sekali terjadi karena mispersepsinya kita, khususnya anak muda ya Prof. Kami gagal atau kita gagal membedakan mana ajaran agama dan pemeluk dari ajaran itu Prof. Semisal, seorang muslim melakukan tindakan A Prof. Dan akhirnya dia dihakimi bahwa itu adalah wajah Islam. Terlebih kalau itu adalah sesuatu yang buruk. Dan demikian juga sebaliknya, misalnya Nasrani melakukan tindakan B, kemudian publik melihat, wah ini adalah wajah Kristen nih. Alhasil kita seolah-olah antara pemeluk ajaran dan ajaran itu adalah satu hal yang sama Prof. Sehingga jadi sangat relevan Prof ketika Habib Nurmagomedov, seorang juara UFC tak terkalahkan dari Dagestan Rusia, pernah mengatakan yang ini kena banget bagi kami khususnya anak muda Prof, bahwa non muslim itu tidak membaca Al-Quran dan mereka juga boleh jadi tidak membaca Al-Hadis. Yang mereka baca adalah kita, perilaku kita. Maka jadilah cerminan wajah Islam yang baik. Nah, menurut Prof bagaimana ketika hari ini yang terjadi justru ikonnya sudah ada, ketika itu sudah menjadi simbol bahwa Indonesia adalah negara yang toleran misalnya. Tapi ternyata di akar rumput nggak terjadi demikian karena adanya mispersepsi dan gagalnya kita membedakan dua hal tadi Prof. Orang Islam membaca hanya perilaku Kristennya, tapi tidak membaca esensi kitab sucinya. Sama. Jadi saya kira ya, konsep kami sekarang ini, setiap umat beragama itu harus mendalami kitab sucinya benar-benar. Makin dalam kita mendalami kitab suci setiap agama kita masing-masing, pasti kita akan semakin toleran. Jadi kalau ada orang yang suka nyalain orang atas nama agama, menandakan diri itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah tidak menyalahkan orang lain, sibuk menyalahkan orang lain, tidak juga meratapi kesalahannya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, itulah yang saya tadi maksudkan sudah arif ya. Jadi kalau kita ingin mencapai puncak-puncak kearifan ya, gunakan referensi akalnya dan referensi batinnya. Tepuk tangan untuk Profesor Nasaruddin. Yang spesial lagi dari Prof Nasaruddin itu sebenarnya bukan hanya nilai-nilainya, tapi posisi beliau adalah salah satu dari 7 penasehat Kerajaan Arab Saudi yang berasal dari luar Arab. Yeah. Nah, Prof, dengan posisi yang spesial itu, apa sih manfaatnya buat masyarakat Indonesia dalam praktek sehari-hari, Prof? Ini juga miracle juga buat saya. Waktu itu di Amerika ada seminar ya. Terus saya ditelepon pakai berbahasa Arab. Pakai bahasa Arab, ternyata itu dari Pak MBS ya.
Muhammad bin Salman, Iya, putra Salman. mahkota. Ya. Ya. Dia minta saya intinya itu untuk masuk sebagai advisor dari yayasan yang dia bentuknya, Darul Hadis di Madinah. Saya nggak tahu siapa nelpon saya kan. Man anta, siapa anda? Where are you now? Aina anta? Ana fi Amerika. Saya di Amerika ini. Dia rubah bahasa Inggris. Akhirnya saya kok menangkap ya rasa bahasa Inggrisnya itu lebih terasa diplomatisnya ketimbang bahasa Arab. Nah, saya minta anda masuk menjadi advisor. Tentu saya tanya, why me? How do you know me? Oh, I know you. Pokoknya minta. Oh ya, saya langsung kan ini kan bukan ajakan sembarangan kan. Saya pikir banyak, rame-rame, mungkin ratusan orang. Saya di Indonesia kan. Oke, it's okay. Tapi begitu ada SK-nya, loh, cuma 7 orang. Nah, saya di situ sendiri merasa orang non-Arab gitu kan. Jadi saya tanya, kenapa? Saya juga heran. CV kurikulum vitae saya kok lebih 20 halaman di situ. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dibaca juga oleh advisor yang lain. Saya juga dikasih CV-nya yang lain-lainnya. Nah, jadi salah satu tugas kita itu adalah bagaimana mempromosikan moderasi Islam. Dan mereka menganggap Indonesia itu punya poin khusus ya. Negara Anda paling plural, tapi paling rukun. Kalau dari sisi manfaat menjadi penasihat kerajaan Arab Saudi untuk aspek haji, gimana Prof? Misalnya meningkatkan kuota haji atau mungkin penurunan biaya haji, itu ada Prof? Saya kira ada, karena begini, dalam sejarah Indonesia tidak pernah biaya haji itu turun. Selalu naik, maka itu ONH, ongkos naik haji kan. Naik terus. Naik. Baru kali ini dalam sejarah terjadi penurunan biaya haji. Kenapa? Karena kami tahu bahwa kendala-kendala kemahalan itu kami cut ya. Dulu orang beli hotel di Mekah Madinah itu di tangan ketiga. Karena tangan pertamanya punya hotel, terus di situ ada semacam maklarnya ya dari mungkin juga dari tokoh-tokoh masyarakat Arab ya. Nah, kemudian juga ada orang Indonesia menjadi perantara kita itu juga ya. Nah, itu kan berapa kali jualan itu namanya tangan ketiga kan pasti banyak untung. Nah, saya bisa masuk ke tangan pertama. Kenapa nggak diganggu oleh tokoh-tokoh lokal setempat? Wah, ini jangan coba-coba berdebat dengan Menteri Agama Indonesia. Dia adalah one of the 7 advisor of the king ya kan. Satu di antara 7 penasihat MBS di dalam yayasannya kan. Jadi saya rasakan itu. Ya. Nah, kalau yang satu ini gimana, Prof? Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu penghuni neraka, itu prerogatifnya Tuhan itu. Dipersembahkan oleh Sebelum kita buka box kembali ya Prof, ada hal yang ingin saya tanyakan ke Prof dengan gambar yang ingin saya tunjukkan. Saya minta 3 kata atau komentar Prof tentang sosok-sosok yang nanti akan kami tampilkan. Kita mulai satu persatu. Siap ya Prof? Boleh 3 kata terkait sosok yang satu ini Prof, Habib Jafar. Produktif. Yang kedua? Dia bisa menjadi teladan. Produktif, toleransi. teladan. Dan yang ketiga sahabat saya. Baik, yang kedua 3 kata. Wah, yang pertama adalah presiden kami. Yang kedua sahabat kami lah. Sahabat. Yang ketiga Prof? Istiqamah, konsisten. Konsisten, baik. Paus Fransiskus. Iya, persamaan. Jadi sama-sama ingin menyalakan lilin di dalam kegelapan. Yang kedua adalah rela mengorbankan kepentingan subjektifnya untuk kepentingan objektif masyarakat. Artinya pengorbanan. Yang ketiga adalah keluhuran. Oke, baik. Selanjutnya, nah kalau yang satu ini gimana Prof? 3 kata saja. Perlu mendapatkan pencerahan. Perlu mendapatkan. Beliau adalah orang banyak dimusuhi orang. Power struggle. Jadi struggling. Jadi ada subjektivitas menonjol di situ. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu penghuni neraka, itu prerogatifnya Tuhan itu kan.
Ya, pemimpin lain juga pernah punya alasan seperti itu, tapi tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan. Oke, baik. Prof, ingin buka box nomor berapa kali ini? 3. 3. Kita buka box nomor 3. Melawan lupa. Langsung saja untuk box melawan lupa ini, Bang Kohar. Silahkan Bang Kohar. Ya, Prof kan santri, artinya pernah hidup dalam pesantren. Dan ada aturan yang tidak tulis bahwa seorang santri itu ya pertama selain toleran pasti ya, cerdas, tapi harus lucu gitu. Nah, tapi saya tidak melihat Prof Nasaruddin itu punya pernah berkomedi itu, atau memang karena pendapat Prof soal selera humor gitu. Nah, lalu kedua, Prof tadi kan bilang biasa main tenis. Prof suka sepak bola nggak sih? Kalau misalnya suka sepak bola itu klub mana yang jadi favorit? Sebenarnya kan kayak Gus Mus itu juga suka sepak bola, Gus Dur apalagi. Nah yang ketiga ini masih hobi juga musik gitu. Prof terkategori seperti apa? Apakah seperti beberapa tokoh-tokoh santri yang nyeleneh begitu? Jadi misalnya kayak Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan almarhum yang pernah memimpin NU, Rois Am NU, itu ternyata mengoleksi Michael Jackson, musik-musiknya Michael Jackson. Nah, apakah model kayak seperti itu atau model kayak Gus Dur yang suka Umi Kulsum atau model kayak Pak A.R. Fahrudin yang menyukai keroncong gitu? Silakan Prof. Setiap orang memiliki dirinya sendiri. This is me, inilah saya. Tidak boleh kita mengcopy paste kepribadian orang. Itu nanti akan melahirkan hipokrit dan kontradiksi dalam batin. Nah, kalau saya sih bukan berarti saya nggak bisa seperti itu ya. Mungkin hanya publik men-shoot pada saat ketika saya sedang tampil di dalam acara-acara keagamaan. Karena saya yakin betul bahwa kullu ma kharaja minal qalb waqa fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka itulah nanti yang akan menembus batin orang. Profesi saya dosen, guru, mubalik. Target saya adalah menembus batin orang. Nah, ada hadis Nabi, orang yang suka ketawa terbahak-bahak akan dicabut berkah wajahnya. Berarti nggak ada kewibawaan. Wajah yang tidak berwibawa tidak bisa menembus batin. Suatu saat Rasulullah melewati di sudut jalan itu tukang lawak. Nah, ketawa semua dipimpin oleh tukang ketawanya di situ. Nabi tiba-tiba berhenti. Hai kalian, kenapa seperti mabuk ketawanya? Seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, pasti akan Anda lebih banyak menangis daripada ketawa. Ingat akhirat, ingat jembatan Siratal Mustaqim, melintas 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun turun, melintas di atas neraka jahanam. Ingat malaikat memeriksa surat amal kita. Jadi kalau kita mengajak orang untuk mabuk, ya, jangan-jangan kita mengajak orang tuh menghilangkan wibawa wajahnya. Tapi di tempat lain juga kita ketawa juga. Tidak manusiawi kalau orang, tidak normal kalau orang itu nggak pernah ketawa. Itu. Nah, ini kalau bicara ketawa ini kayaknya yang paling deg-degan Semi deh, karena kerjaannya membuat orang tertawa. Iya. Bahkan kalau saya 7 menit di panggung nggak ada orang ketawa, saya lebih baik pulang aja gitu. Stres. Jadi tapi jangan salah, ada hadis Nabi juga dalam agama Islam, Adinda ya. Al-basyasyatu sunnatun. Ketawa kecil, tersenyum simpul itu sunat. Yang terlarang itu sampai keluar air matanya, ketawa, terbahak-bahak. Nah, kemudian selanjutnya Olahraga dan musik. Olahraga, atletis, senam. Dulu main karate saya, Black Panther malah. Ini masih ada bekas-bekasnya. Main bola, sekarang main tenis sampai hari ini. Kemudian musik ya. Saya dulu hobi ya. Hampir alat-alat musik saya bisa mainkan. Sampai sekarang hobi main gitar ya, main piano. Dulu di pesantren itu saya pernah menjadi pengiring band gitu kan. Jadi koleksi-koleksi yang macam-macam juga ya. Saya suka alat-alat musik. Karena seni itu penting dalam Islam ya. Dalam bukunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, orang yang tidak memiliki rasa seni, dia khawatirkan hatinya kering. Setiap Idul Fitri Nabi
mengundang artis untuk bernyanyi di masjid lengkap dengan alat-alatnya. Itu hadis Bukhari Muslim loh. Istrinya Aisyah suka mengundang artis bernyanyi di rumahnya. Ditegur oleh Abu Bakar. Kenapa beraninya bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Keluar Nabi dari sahabatnya. Biarkan dia Abu Bakar. Karena ini adalah hari raya Id. Jadi Nabi atletis juga. Jadi saya mencontoh Nabi. Tapi Prof sendiri ada artis atau musisi favorit nggak? Iya adalah. Siapa Prof? Boleh tahu nggak sih? Iya, saya suka yang punya memberikan nilai tambah buat saya. Favorit saya Ebit, ya kan, Bimbo. Kemudian dari lagu-lagu Arab itu ada beberapa artis-artis. Mas David? Ya, ya kalau saya justru sebenarnya tertarik melihat Prof gitu ya, bagaimana beliau ini selalu memberikan breakthrough. Pada saat ada di mana, beliau selalu kasih breakthrough. Di Imam Besar bikin terobosan. Di Kementerian Agama juga terobosan baru berapa hari sudah menurunkan ongkos haji gitu ya. Saya ingat ada satu kisah di mana Prof ini kan awal ini di pesantren di Indonesia. Lalu Prof akhirnya dapat kesempatan sekolah ke Amerika. Biasanya orang yang belajar di Indonesia, belajar agama, karena kita mayoritas Muslim, pola pikir kita ada perasaan, ya kita majority. Nah, apa Prof pada pengalaman selama Prof di Amerika belajar yang akhirnya mungkin bisa menambah wawasan khasanah dalam konsep pemahaman toleransi. Soalnya saya banyak dengar kisah dari beliau tentang orang di Amerika itu berpikiran sempit tentang Islam awalnya karena tidak tahu. Waktu dulu pertama ke Kanada ya, bulan Agustus itu ada celebration penerimaan santri mahasiswa baru, musim panas kan. Di lapangan terbuka ya, di depan kampus itu. Saya dulu di McGill. Push, berguling-guling, berciuman di depan publik itu. Bagi saya itu sangat-sangat aneh. Ada kawan saya Mbak, satu selalu pakai peci dari pesantren Jawa Tengah tuh. 3 bulan saya nggak tahan di sini Pak. Melihat pemandangan seperti ini. Pulang dia, padahal beasiswa kan. Negara apaan nih kita mau belajar Islam di sini? Nah, profesor pengajar Quran habis makan, makanannya juga makan babi. Habis itu minum alkohol. Kaget juga. Orang ngajar bahasa Arab, mengajar Quran, makanannya babi dan seterusnya. Ini yang kontradiksi buat saya. Tapi saya ingat juga ada pepatah dalam bahasa Arab itu, undur maqala la tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Oke, saya ambil positifnya mereka, saya buang yang negatifnya. Jadi saya kira menjadi bijaksana kan seperti itu. Kita falsafahnya NU itu al-muhafadha al-qadim salih wal akhdhu bil jadidi aslah. Melestarikan sesuatu yang masih positif, ya, mengambil sesuatu yang lebih baik gitu kan. Jadi ini yang kita harus, karena kalau kita protes semua yang berbeda dengan kita, itu overloaded nanti kita menjalani kehidupan. Tugas kita justru harus menjadi bridging antara dua peradaban ini. Jembatan antara diri saya sendiri supaya tidak terjadi split personality kan. Kepribadian ganda ini kan nggak boleh terjadi. Nah itu menambah kematangan kearifan kami. Luar biasa. Terima kasih Prof dan rekan-rekan panelis untuk momen yang luar biasa di Q&A kali ini. Banyak hal yang tadi sudah kita dapatkan dari Profesor melalui rekan-rekan panelis juga. Nah sebelum kita sudahi sesi yang luar biasa ini, Prof izin berdoa bersama untuk bangsa Indonesia dan juga mungkin untuk orang-orang yang Profesor sayangi, termasuk Paus Fransiskus yang saat ini sedang sakit. Mungkin berkenan untuk memimpin doanya. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam yang lain kita bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu, kembali menyerahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Sisa-sisa umur yang Engkau pinjamkan kepada kami ini, bimbinglah, tuntunlah dan bantulah kami agar tetap konsisten berjalan di atas rel yang benar.
Hindarkanlah kami jalan yang menyimpan dari rel kebenaran ini. Tunjukkanlah kebenaran itu benar dan berikan kemampuan untuk menjalani kebenaran itu. Tunjukkanlah kebatilan itu adalah hal yang batil dan berikan kekuatan untuk mencegah diri kami dan keluarga kami untuk menjalani kebatilan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar benar-benar kami menjadi manusia suci pada bulan suci Ramadan ini. Anak-anak kami sebentar lagi kami akan tinggalkan. Saya titipkan kepadamu ya Allah, semoga menjadi anak yang saleh. Orang tua kami mungkin sudah banyak melakukan sesuatu, ampunilah dosanya, lipat gandakan pahalanya. Kami juga menitipkan bangsa dan negeri kami tercinta ini. Tuntunlah pemimpinnya, tuntunlah rakyatnya untuk meraih baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang sangat indah dan penuh pengampunan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Prof dan juga rekan-rekan panelis yang ada di sini, teman-teman audiens yang hadir di studio, dan tentu saja Anda pemirsa yang di rumah yang sudah setia menyaksikan Q&A pada malam hari ini. Semoga menginspirasi Anda dan kita akan bertemu dalam episode yang menarik lainnya. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyediakan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Dan pemirsa, saya Yohana Margarita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bye, selamat malam. Prof, terima kasih. Gak apa-apa, Prof. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.